Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Manggar, Balikpapan. Judul yang kita angkat kali ini adalah apa sih yang dimaksud wasilah dalam agama? Di dalam Al-Maidah 35 ya, menyebutkan carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Berarti untuk mendekatkan diri harus pakai jalan wasilah, ya toh? Atau jika tidak ketemu jalan wasilah, nggak bisa mendekatkan diri. Jelas ya? Dan itu harus kau cari. Nah, wasilah itu adalah hubunganmu dengan sesuatu ya, anggap sesuatu yang harus lewat sistem. Karena apa? Kau dengan dia gak bisa berhubungan secara langsung. Maka harus ada sistem metafisika, teknologi metafisika yang di situ kamu lihat, kamu lewat penghantar yang tersistem. Contohnya begini ya. Kalau kamu punya orang tua ya, misalkan dia kerja di Jakarta, kamu di Kalimantan, bisa kamu berhubungan dengan orang tua langsung? Tidak. Dengan panca inderamu bisa kelihatan, cium, raba, dengar, rasakan? Tidak. Bisa komunikasi langsung dengan kata-kata langsung? Tidak. Gak bisa kan? Nah, maka gambaran seperti itu ya. Kau berhubungan dengan seseorang yang melebihi batas kemampuan manual fisikamu, panca inderamu, maka kau harus pakai teknologi metafisika. Karena sudah tidak terjangkau ranah fisika. Dan itu harus lewat sistem. Nah, contohnya kalau di zaman kita bisa lewat handphone ya. Bisa lewat WhatsApp, betul ya? Nah, yang kau hubungi itu bukan orangnya, tapi channel gelombangnya. Karena apa? Dia membawa nomor handphone tertentu ya, sehingga kalau kau hubungi lewat nomor handphonenya itu, maka diangkat oleh dia, maka hubunganmu terjadi. Sesederhana itu loh. Kau dan bapakmu tadi ya, yang jarak antara Balikpapan dan Jakarta, kan nggak bisa komunikasi langsung, iya kan? Maka harus pakai teknologi, loh. Teknologi metafisika ya, karena tidak terjangkau oleh kemampuan manual fisikamu. Nah, kemampuan teknologi metafisika itu harus lewat saluran gelombang dan frekuensi yang sama. Gampang toh? Maka kau bisa menghubungi orang tuamu harus lewat tahu dulu nomor handphonenya, betul ya? Artinya apa? Kau harus tahu alamat channel ordinat daripada yang kau hubungi, betul ya? Oh, nomor telepon berapa Pak Rohim? 08121 bla 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 72. Kalau salah tekan satu angka saja, nyasar enggak? Nyasar. Nah, maka kau harus punya saluran channel teknologi metafisika tadi ya, memanfaatkan gelombang frekuensi harus jelas. Itu wasilah. Nah, dia menyebut dirinya di ars ya. Ars itu Malik Yaumiddin, ujung akhirat tertinggi. Dia nggak di sini loh. Makanya banyak kriteria tentang Tuhan ya. Katanya Allah itu lebih dekat daripada urat leher, betul ya? Loh, tapi kenapa Nabi kok Mi'raj melewati 7 lapis langit, betul enggak loh? Yang benar yang mana ini? Katanya Allah ada di mana-mana. Tapi kok Allah kok nyari, Nabi kok nyari, betul ya? Ya enggak? Nah, itu dia.
Allah itu jaraknya tak terhingga denganmu. Tapi kalau kau tahu channel gelombang wasilah, dia sangat dekat. Sangat dekat. Dia pun ada di balik dirimu sendiri. Cuman kamu harus nyetel frekuensi dan gelombang yang sama. Itu tok. Seumpama kau radio ya. Di sini ada gelombang radio apa yang terkenal? Pak Tamrin. Panga BFM ya. Nah, kamu misalkan radio, ada saluran Panga BFM. Nah, harusnya Panga B itu kan jaraknya beberapa kilo dari sini, enggak? Jauh kan? Tapi kalau kau setel frekuensi dan gelombang Panga BFM di radiomu, dia sangat dekat, melebihi dekatnya urat lehermu, betul ya? Sangat dekat. Bahkan sangat mudah menghubunginya, betul ya? Kalau kau menghubungi jarak 10 kilo, kan ke sana butuh waktu berapa menit? Anggap aja 10 menit ya. Tapi kalau kau menghubungi lewat gelombang dan frekuensi sama, hanya butuh berapa detik, betul ya? Betul apa enggak? Nah, kalau kau menuju Jakarta ya dengan cara manual, butuh 2 jam naik pesawat, betul ya? Tapi kalau kau menghubungi lewat nomor handphonenya, hanya hitungan detik, betul enggak Widya? Nah, sangat dekat, betul ya? Berarti apa? Dia bisa sangat jauh kalau kau dengan cara manual dan nggak akan jangkau. Tapi menjadi sangat dekat jika kau ketemu channel wasilahnya. Sederhana ya? Nah, yang kau saksikan bukan Allahnya. Makanya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kau bersaksi lewat Nabi Muhammad utusan Allah. Loh. Karena Allahnya laisa kamitslihi syai'un, mana bisa kau saksikan yang Allahnya, ya kan? Dan juga nggak bisa kau angan-angan, kau lihat, kau deskripsikan, kau gambarkan, nggak bisa. Tapi yang kau bisa lihat adalah wujud jasmani zahirnya yang di dunia. Karena Allah ada di alam lain ya, yang ceritanya di akhirat, yang itu 7 lapis langit di atas langit duniamu. Itu yang mau kau bayangkan, ya nggak mungkin. Lah Allah punya saluran resmi, yaitu wasilah tadi. Ada nur wasilah dan ada pembawa wasilah. Maka kau berhubungan dengan sistem itu terjamin nggak? Terjamin. Allah sendiri menggaransi ya, wasilah itu tali penghubung, penghantar. Satu tali ujungnya ada padaku Allah, satu ujungnya ada pada kekasihku. Loh, enak toh? Kau nggak usah repot-repot kesini, kau hubungi aku lewat kekasihku aja nyampe. Asalkan kau paham wasilah, jelas ya? Nah, makanya sebamaku dia tunggu ya. Nah, jadi kau berhubungan lewat wasilah itu lewat sistem penghantar gelombang dan frekuensi yang sama. Nah, kau hubungi orang itu lewat apa? Saya ulangi lagi ya. Contoh kau menghubungi si A, kau menghubungi dia, kan bukan lewat kata-katamu, bukan lewat panca inderamu ya, tapi kau hubungi dia lewat handphonemu dengan menekan nomornya, betul ya? Dan karena tersupport dengan jaringan sinyal, begitu diangkat sama di sana, channelnya nyambung, maka komunikasimu dengan dia nyambung langsung, betul ya? Sederhana ya? Ini bukan perantara loh ya, bukan pengantar, tapi penghantar. Sifatnya langsung nggak ini? Langsung. Jarak 70 juta kilometer dengan sistem ini langsung nggak? Langsung. Jarak 7 lapis langit dimensional dengan sistem ini langsung apa enggak? Langsung. Sayang sekali ya, banyak ulama sudah cerita Allah, cerita Mi'raj, cerita akhirat, cerita apa, tapi kok gak bisa menerangkan yang sederhana ini? Kan aneh. Lucu ya, kalau misalkan ya ada orang di sini, dia cerita, aku sudah ketemu Pak Putin, ngobrol dengan Putin dan sebagainya. Lantas caranya bagaimana? Loh, aku nggak tahu loh, kan aneh. Ya, harusnya dia tuh kalau ngaku telah bisa berhubungan dengan Allah, dia harusnya bisa menerangkan caranya, betul apa enggak? Maka orang itu harusnya
bisa menerangkan sistem wasilah dengan jelas, enggak? Lu wasilah gak ngerti, gimana kau bisa berkomunikasi dengan Allah? Maka dugaan saya orang-orang ini hanya berangan-angan saja. Saya tanya, kira-kira ada jalan lain gak selain lihat wasilah untuk berhubungan dengan Allah? Enggak ada. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Saya tanya, berarti kalau nggak pakai jalan wasilah, bisa nggak mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala? Tidak bisa. Nggak bisa. Loh, kenapa orang cerita Tuhan, cerita agama, cerita pahala, surga, neraka, akhirat, kok nggak cerita ini? Aneh ya. Siapa pembawa wasilah di zamanmu? Siapakah Rasulullah min anfusikum yang kau saksikan dalam syahadat? Bagaimana cara berhubungan dengan dia, Allah yang di arsy, lewat menyamakan frekuensi dan gelombang, lewat utusannya di zamanmu sendiri, di antara kaummu sendiri. Kan aneh. Maka kata Nabi, tidak akan kau ketemu Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan di dunia. Berarti apa? Jika mereka nggak ketemu Tuhannya di dunia, bisa nggak nyambung dengan Tuhannya di akhirat? Tidak. Nggak bisa. Ini jelas apa ragu-ragu ini? Jelas. Tapi perkara mulut ya, gampang cerita Allah ya, apalagi yang fasih harap-harapan. Masya Allah, Subhanallah. Ditakoi syahadat gak ngerti, cara ingat Allah gak ngerti, cara salat gak ngerti, belas gak ngerti. Tapi ya laris ya, diundang sana sini, cerita sana sini. Mau cerita dongeng ya. Dan dongengnya pasti pesenan manis. Kalau kamu suka Spiderman, diceritain Spiderman, seneng kamu, iya gak? Kalau orang suka Kancil Nyolong Timun, diceritain Kancil Nyolong Timun, seneng kamu. Dia sesuai pesanan, yang penting menyenangkan, itu. Tapi saya ditanya bagaimana cara mengenal Allah, dia nggak ngerti. Saya tanya sekali lagi ya, bisa nggak berhubungan dengan Allah, kenal Allah tanpa lewat wasilah? Tidak bisa. Dan untuk berhubungan dengan Allah harus ketemu wasilahnya dulu, betul gak? Dan harus ketemu dulu dengan orang yang membawa wasilah itu, betul ya? Makanya syahadat ada di depan, bukan di belakang. Siapa itu syahadat? Kau ketemu dengan siapa yang membawa wasilah itu di zamanmu masing-masing. Nah, banyak orang kan mengagungkan Nabi Muhammad, betul ya? Sallu ala Nabi. Kira-kira bisa manusia itu kenal Nabi Muhammad sementara zamannya beda 1500 tahun? Tidak bisa. Hanya angan-angan ya. Karena nggak mungkin ya kau mempunyai Rasul di zaman dahulu. Harusnya kau punya Rasul di zamanmu sendiri, betul nggak? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang Rasul zaman ini aja kau nggak tahu kok, kemudian berkhayal Rasul zaman dulu. Ya? Yang di dunia saja gak ngerti lah, apalagi yang di akhirat, betul ya? Parah ya. Nah, cuman ini ya masalahnya. Orang-orangnya, manusianya itu banyak yang pamrih supaya pingin keramat, sakti, pintar, alim, pangkat, derajat. Itu yang bikin manusianya mabuk. Karena ilmu makrifat yang asli itu kita lewat proses pembersihan diri, dibersihkan isi dalam dirimu. Lah kalau harapan, keinginan pamrih, kamu kan mengisi supaya keramat, supaya sakti, supaya ini, supaya itu. Itulah kekeliruannya. Sehingga apa? Disuguhi apapun oleh iblis, asal cocok dengan keinginanmu, kau telan. Kan gitu ya. Makanya dunia ini alamnya nafsu ya. Ada akal, ada nafsu. Kalau kau rasakan dunia dengan nafsu, saya tanya, enak apa enggak? Enak. Ya enggak loh? Saya ulang lagi. Kalau kau menjalani dunia dengan nafsumu, rasanya enak apa enggak? Enak. Kamu makan suka pedas, cari yang pedas, enak enggak? Kamu seneng istri cantik, kamu dapat istri cantik, tambah lagi yang lain, tambah cantik lagi, enak apa enggak? Enak. Kamu suka uang, kemudian disuguhi uang yang banyak, enak gak? Enak dok ya.
Tapi makanya dunia itu surganya orang kafir. Kalau kau mengikuti menjalani dunia dengan nafsumu, kau pasti ketemu yang enak-enak. Tapi matimu mati jahiliyah, sesat. Tapi kalau orang beriman, kebalikannya ya. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, betul ya? Tapi surganya orang kafir. Nah, kalau dibalik kafir menjadi iman, maka dunia menjadi neraka bagi orang beriman. Loh, berarti orang beriman, orang yang dibaiat, orang mendapatkan nur, kau akan mengalami di dunia ini enak apa gak enak? Tidak enak. Lah ini loh ya. Tapi hasrat naluri manusia umumnya cari yang enak apa gak enak? Cari yang enak ya. Maka kalau kau masuk tarikat sini cari yang enak-enak, kamu salah kelas. Ya. Kelasmu nggak di sini. Dari awal kan saya sudah sampaikan. Ini kau lewati prosesnya lewat pembersihan, lewat neraka. Nggak ada enaknya. Makanya di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Lah kalau dibilang sabar itu dapatnya enak apa enggak enak? Enggak enak. Itu pun enggak cukup, tingkatkan lagi sabarmu ya. Lah itu. Dan berabitlah, pegangan kuat-kuat akan gurumu. Nah, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru, sabaro sampai biru. Warobitu ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu, baru kemudian kemenangannya nyatalah untukmu. Nah, berarti mereka yang beriman akan dijamin menang kalau dia meningkatkan takwa dan bersabar dan tingkatkan lagi kesabarannya, betul enggak? Nah, beda dengan orang kafir. Sak karep-karepmu ya. Kamu pengen sugih, tak ladeni. Njalukmu apa? Ngepet bisa sugih enggak? Bisa. Pengisian kodam bisa keramat enggak? Bisa. Pengisian asma bisa kebal enggak? Bisa. Loh, tapi nanti ya kau matimu mati sesat, kafir, jahiliyah, remek dunia akhirat ya. Jadi di sini paham ya? Di sini kita belajarnya memang nggak enak. Nah, tapi setannya pasti nggoda yang enak-enak, ya tuh kan? Aja nak kono, iku gak enak. Ya, wajar. Wajar ya. Di sini kalian merasakan nggak enak-enak ya. Dunia adalah penjara orang beriman ya. Dan nerakanya orang beriman ya. Nggak ada enaknya loh ya. Namanya berabdi, berbakti, berkorban, berjuang, bertuhan niku korban. Enak apa gak enak? Gak enak. Berabdi enak apa gak enak? Berbakti enak apa gak enak? Gak enak kabeh. Sing enak iku sampean gak usah Tuhan, kemudian ngepet ben sugih, pengisian ben kebal, ben keramat, wes. Gak usah golek Gusti Allah, gak usah agama. Nek cari yang enak-enak ya toh? Lho, logis apa kayak iki? Kalau belajar di sini belajar tahankan dirimu akan yang tidak enak-enak ya. Nah, makanya kata Nabi, jihad paling besar adalah jihad melawan dirimu sendiri, nafsumu. Kau hadapi itu nafsumu, wabot itu. Apalagi kalau dengan ego yang tinggi, mbok, angel kandanane. Ditekuk lo wangel. Wes, wangel. Kita enak ya, dadi wong seneng ngisor, ndendesi, enak dilolok wong, iya serapopo, enak. Saya dimaki-maki orang, sesat kamu, kafir kamu, dipecat kamu, iya gak apa-apa, enak dah, santai. Jadi prosesnya manusia untuk menuju Tuhan itu dibersihkan, disucikan dan disempurnakan. Itu nggak ada enaknya ya. Saya sama lupa apa judulnya, saya lupa. Oh, wasilah ya. Wasilah ya. Jadi
Alhamdulillah kita ketemu jalannya ya. Jalan wasiat sudah ketemu? Sudah. Caranya? Sudah. Gurunya? Sudah. Prosesnya? Sudah. Sudah ketemu semua ya. Tapi firman Allah, aku enggak akan merubah nasib kaummu atau dirimu sebelum kau berniat berusaha merubahnya terlebih dahulu, itu kan? Nah, saya tanya, semua tadi kan sudah kendaraan, alat, izin, cara, guru, jalan sebagainya sudah tahu. Tapi kalau kau enggak berusaha, ya enggak mungkin sampai. Ya, paham ya? Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Gak ada jalan lain ya. Ketika kau ketemu wasilah harus wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Kita membahas gak tentang teori agama ya. Kita membahas hanya tentang bagaimana cara kita mengenal Allah. Wes gak pinter-pinter agama-agama ora usah gak apa-apa ya. Gak usah ngaji gak apa-apa ya. Gak usah a'udzu billahi minasyaitonir. Gak usah. Biasa wae. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngono wae ya. Wah, gak usah pinter-pinter ya. Oleh pinter-pinter kok sama dikagumi wong, ya ta? Ternyata beragama itu enggak harus pinter, enggak harus keramat, harus sakti. Harus nol. La ilaha baru hadir illallah. Ojo nyenengi duit teman-teman ya, belajar ya. Ojo nyenengi anak bojomu, teman-teman, hartamu. Itu hijab. Dengan cintamu akan yang selain Allah, maka Allahnya tidak ada. Karena kamu ada, maka Allahnya enggak ada. Makanya sabda Nabi, belum sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi semua apapun yang kau cintai ya. Jadi yang pertama harus mencintai siapa? Allah dan Rasul. Itu sulit. Nah, mencintai Allah dan Rasul itu harus kau sering-sering berbakti, berkorban, berabdi. Jalannya hanya itu. Kalau kau medit, ya nggak akan bisa nyambung. Ya, dengan hartamu, pikiran, waktu dan tenaga. Wes salah, gak sama pikir sini. Iku so enak. Rumusnya sudah dikasih tahu semua, tinggal kau gak sampai pikir, praktekkan saja. Sampai. Tapi kalau kau berpikir untung rugi, baik buruk, hal haram, sowe, ya. Saya tanya, nanti ada nggak harta kita dibawa mati? Barangkali bawa jam tangan atau sepatu itu loh. Nggak ada ya? Lah gitu loh kok mau goweng geme duit mau. Wes aja takekno wong, ngene udah ya. Engko mati sak repes gak mau gawa. Lah coba ya. Kamu punya uang 1 juta. Hilang 100.000, sakit gak hatimu? Sakit. Baru saktil ya. Wes loro. Kamu punya pacar ya, calon istri, digondol koncomu, piye rasane? Mbok itu. Lho iku gak tekmu lho. Digondol uang kok panas ati ya gak? Lho ngono rasane loworo. Lah apalagi nanti kau sudah kadung mencintai anakmu, bojomu, hartamu, statusmu, tahu-tahu mate. Mbok lorone. Ya bakal lho. Bayangin aja lho. Kamu ya, misalkan ya, jalan-jalan ya, kemudian tiba kukumu protol, loro, ngono lho, mangkel itu. Ya Allah, kok sampe loro ini? Ya Allah, salah boh. Padahal saya kuku tok lho. Durung driji, durung tangan lho. Ngono tok lho. Ya bakal lho. Rasane apa disenggol ada melayu dan tabel ari, disenggol melayu nih. Jadi sing enak itu ya, kamu itu zuhud ya. Apa ae duwe silakan ra apa-apa, tapi enggak masuk nok kolbu. Duwe anak bojo iya rapopo ya. Nah, duwe bojo siji, anak papat kaya aku ini ya. Ora apa-apa ya, tapi gak mlebu nek kolbu. Ngono. Aku yo ngono, duwe pom bensin 3, ya gak sombong kok. Kapal tanker loro ya ta. Gak pernah tak omongno wong, gak perlu diomongno wong. Supermarket 7 ya Bun ya. 7 ya. Gak pernah tak bahas.
Dadi aku rasanya kok gak duwe iku kabeh. Aku gak pernah ngomong nek duwe pom bensin gak tahu kan? Nyamar tuh. Gak pernah ngomong kalau punya supermarket, gak pernah ngomong. Bahkan aku ngerasa gak punya. Tapi kan happy gitu. Nah itu ya. Jadi begitu ya. Kita belajar nenang no atine dhewe iku jenenge tapa brata ya. Jadi atimu itu jangan sampai terisi pamrih, keinginan, harapan, khayalan, angan-angan. Lakoni sing iso melakoni ngono tok. Pikir yang bisa dipikir. Kalau sudah nggak bisa dipikir, ya gak usah dipikir, ya. Sederhana loh. Sehingga ruwet kan angan-angan terlalu tinggi, kau dikejar oleh keinginan hawa nafsumu. Aku rek kok gak mudah-mudahan ya. Terus pokoknya ulang ngarep kudu ganti iPhone. Lho iki lho wis iso. Engko akhirnya mau iPhone utang, gitu. Engko kebulet, gak perlu ngono wis biasa wae. Ya, sing repot itu kita dikejar-kejar dengan keinginan alam bawah sadar. Harusnya kamu belum saatnya ganti sepatu, ngejar ganti sepatu. Padahal wis iso ya. Sing enak kayak aku ya. Didelok wong elek ora apa-apa, jemblung lemu wetenge ora apa-apa ya. Gak tau gawe putih-putih, gak koyo kiai ora apa-apa ya. Oh, enak ngene iki ya. Iki asli ya, iki triku ya. Aku nek ngene iki, Pak, no dalan toilet combo. Bah pinggir dalan lho rame, aku koyo pinggir dalan gak ono dikenal. Kerucuk-kerucuk rano, gak beban balas lho. Kelesetan none pinggir dalan, none pom bensin ora apa-apa. Mangan sego bungkusan ora apa-apa. Ketemu kanca, "Cuk, piye, Cuk?" Ora apa-apa. Wis gak ono salam-salaman, wis gak ono biasa pol. Enak to? Oh, enak. Makanya aku gak usah ada-ada ya. Saya belajar menghina diri saya sendiri dulu. Hadratus Syekh Habib senior, Habib jancuk misalnya. Enak to? Lho aku lho ngenyek aku dhewe. Wong ngenyek aku. Tenang, ora perlu emosi gitu. Wis tanya dhewe, aku lho nyewa aku dhewe itu. Enak to? Jancuk bisa TM itu. Enak to? Aku gak disebut ulama Kiai Ustaz Teguh Satu Habib. Aku iki mister. Enak to? Aku dodolan agama. Enak to? Gak perlu debat. Kon cocok karep gak cocok karep. Enak to? Belas gak beban. Aku gak mergawe, tapi kan iso ngepet syar'i gitu. Lu ngepet syar'i gitu. Ya nyatanya ya bisa makan, bisa minum, kemana-mana naik pesawat itu. Nah, dan juga dakwah ya. Jadi demikian ya. Berpikir sederhana saja ya, gak seruat-ruat ya, Pak Tamin. Jalan yang bisa dijalani ya. Pikir yang bisa dipikir. Kalau sudah nggak bisa dipikir, ya nggak usah dipikir ya. Sekolah loh. Ya gitu ya. Lah iso gandoli gak iso digandoli ya colo, ngono ya. Tinggal ya, ngono ya. Oke, demikian ya. Alhamdulillah Balikpapan tambah gede. Walaupun nanti masih ada pasang surut begini, tambah gede nanti, gak usah khawatir. Sama seperti kita ngasih makan anak. Tugasmu memang ngasih makan anak. Yang membesarkan siapa anak itu? Semesta, itu hukum dunia ya. Kalau kamu bergerak saja di sini wirid, dakwah, bangun suruh, gerak gitu saja. Enak gak usah mikir gede-gede dewe itu, yang di sini gede, dakwahmu gede, suruhmu gede. Itu hukum. Gak usah mau pikir. Gak usah kamu gede no surah, gak perlu. Kamu bergerak saja ya. Karena apa? Yang membesarkan anakmu apa kamu apa Tuhan? Tuhan lewat rumus hukum semesta ya gak? Gak pernah tuh kamu ngodot-ngodot anakmu sepedonya. Kok gak dodo lagi? Ya gak lo? Tak pakai lemper pipine kok gak lemu-lemu ya, gak usah ya. Yang penting kamu suruh anakmu makan lemper ya. Wes ngono tok, gak usah mau ukur timbang, gak usah gede-gede dhewe ya. Paham ya? Azizah dulu kan kecil betul ya? 2 tahun lalu kecil ya? Lu saya kira tambah gede. Dia Pak Tamin, enggak toh? Enggak. Gede-gede dewe ya. Nah, gak usah mau pikir ya. Bang Tamrin ya. Pegangan kuat-kuat ya. Nah, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mikirnya sederhana ya, rasa neko-neko ya. Kok abe bujuan ya. Nah, kok abe bujuan.
Wes ketemu ilmu sing asli kok mosok berpindah kepada yang palsu. Yes. Bawa lo buat. Ya. Kita aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.